Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil murtada wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد حضرة المكرمين segenap para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, para orang tua, dan juga guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yang mohon maaf, berjuta maaf, nama beliau tidak dapat saya absen satu demi satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Kita doakan guru-guru kita yang hadir, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, amin. Allah berkahi hidup dunia akhiratnya. Ilmu yang diajarkan buat umat senantiasa bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bu, sehat? Kantongnya pada sehat? Alhamdulillah. Juga yang saya muliakan segenap jajaran panitia, Ketua DKM Masjid Al-Mu'min, dan yang telah menjadi wasilah saya bisa hadir ke tempat ini, Al-Mukarram Bapak Haji Fajrin, yang alhamdulillah atas wasilah beliau saya bisa bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan beliau Allah kasih sehat afiat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kesempatan pagi menjelang siang ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dan juga tidak ada kalimat yang paling pas kita utarakan selain ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih memberikan kita aneka macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, alhamdulillah, nikmat sehat afiat, dan juga nikmat kesempatan kita bisa hadir dalam rangka majlis Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kebanggaan buat kita, satu keberuntungan buat kita, bahwa Allah kasih kesempatan kita pada kesempatan ini untuk bisa duduk bersimpuh di majelis ilmu. Alhamdulillah. Bu, seneng gak bu? Kalau orang yang senang hadir di majelis taklim, senang hadir duduk di majelis ilmu, dia mudahkan kedua kakinya melangkah, dia ringankan kedua tangannya berayun. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala memberikan kemudahan kedua kakinya melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal.
Karena tidak semua orang dikasih kesempatan bisa hadir pada saat ini, ya Bu ya. Ya Bu. Tidak semua orang dikasih kesempatan oleh Allah bisa hadir di majlis macam ini. Orang yang duduk di majlis ilmu, orang yang hadir di majlis taklim seperti ini, maka pahala, ini kalau bicara pahala, pahala yang dia dapati khairun min alfi rak'atin tatawu'an, jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada dia sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Bu, maaf Pak ya, ini ibu-ibu mulu. Bapak mah anteng enak CS, no resek no. Lagi meleng aja deh kongko kadang. Bu, apaan? Saya mau tanya, ibu udah pernah belum ngamalin sholat sunnah 1000 rakaat? Sama. Kata ibu-ibu, Ustadz, jangankan yang 1000 rakaat, tarawih aja besok lihat jadwal imam. Kalau imamnya lama, pindah masjid. Makanya saya sarankan, itu jadwal 1 bulan jangan ditaruh di mading. Jamaah kalau masuk lihat dulu. Kalau imamnya rada lama, dia pindah. Bahkan imam kalau lama, jangankan orangnya, motornya dikenalin. Duduknya di majelis ilmu semacam ini, pahala yang dia dapati jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada dia sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Alhamdulillah. Sekalipun cuma sekedar duduk doang, hanya mendengarkan doang, tidak mencatat satu huruf apapun, duduk doang, dengerin doang. Bu, karena kalau orang ngaji itu macam-macam. Ada yang jiping, tahu jiping? Ngaji nguping. Ada yang jider, tahu jider? Ngaji nyender. Pahalanya bagi 2 sama tembok. Jider masih lumayan. Yang lebih parah jidur. Ngaji, orang kalau ngaji tidur ngeribetin malaikat. Kata malaikat mau dicatat, dia tidur. Kagak dicatat, dia datang. Akhirnya dicoret-coret aja catatannya malaikat. Ini luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Allah Ta'ala berikan kesempatan kita bisa hadir di majlis yang mulia, apalagi dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, bicara Isra Mi'raj, satu kalimat yang terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama Isra. Apa Bu? Apaan? Misra. Kalau misra, amis di jero. Kalau comro, oncom di jero. Ini ngapa jadi ngomongin makanan? Isra itu perjalanan di malam hari, Bu. Kemudian yang kedua Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan di alam ini semuanya serba berpasang-pasangan. Bu, ada siang, ada pagi, ada, sampai dijadikan rumah makan pagi, sore. Ada gemuk, ada
ada laki-laki, ada orang kaya, ada hidup, Allah menciptakan semuanya serba berpasang-pasangan, bukan tanpa tujuan, satu sama lainnya saling berkaitan, ya Bu, satu sama lainnya saling membutuhkan. Ada penceramah, ada audiens yang mendengarkan, Bu. Kita saling melengkapi, saling membutuhkan. Ibu-ibu bisa ketawa karena ada yang membantu untuk tertawa. Coba ada ibu pikirin, ibu ketawa sendirian. Berarti kita saling melengkapi, take and give, saling memberi, saling menerima. Penceramah butuh audiens, butuh jamaah yang mendengarkan. Biar kata dia ceramahnya 3 jam, menggelegar, berkobar, membakar, 3 jam ceramahnya, yang dengerin gak ada barang atu. Paling-paling hansip lewat tuh, Ustaz udah lama begitu tuh. Berarti kita saling membutuhkan. Ada imam, ada makmum, betul? Imam butuh makmum enggak? Kalau ada imam, makmumnya nggak ada, mau mimpin tuyul. Imam butuh makmum, makmum butuh imam, ya Bu. Ada perempuan, ada laki-laki, kita saling membutuhkan. Nih Bu, biar ceramahnya enak, interaktif, saya mau tanya dulu. Pertama saya tanya yang laki-laki. Kalau ibu-ibu mah, Masya Allah, jawabannya pasti kompak. Saya mau tanya laki-laki yang merasa dirinya laki-laki, maaf nyaut. Yang merasa dirinya laki-laki, Pak, ini laki bukan sih? Ibu jangan nyaut Bu, ini yang saya tanya laki-laki termasuk saya. Pak, kita kan laki-laki ya Pak. Butuh nggak sama perempuan? Butuh apanya? Butuh semuanya katanya tuh. Butuh pelayanannya, butuh kasih sayangnya, butuh perhatiannya, betul Pak? Betul Bu, bapak-bapak jawab kompak. Sekarang yang merasa perempuan, ibu-ibu, anak perawan, janda, nyaut. Yang penting berjenis kelamin perempuan. Saya mau tanya, nyaut, jawab yang kompak dan jujur. Bu! Oh Pak, hebat kalau dia mah. Kita kan Adam, kebanyakan diam. Adam. Kalau dia mah Hawa, begitu. Bu! Ibu jawab yang kompak, siap? Jawab yang jujur, oke? Ibu kan perempuan. Ini semua nih yang ada di perempuan, baik lantai bawah, lantai atas, yang merasa dirinya perempuan, yang berjenis kelamin wanita. Saya mau tanya, ini perempuan butuh nggak sama laki-laki? Butuh apanya? Bu, bayangin Pak, dia kalau nyaut jujur banget. Dia bilang butuh tadi apanya Pak? Emang nggak di mana-mana, udah jadi sunnatullah dari sononya. Laki-laki mata keranjang, perempuan mata Kalau bicara urusan duit Bu, jangan cuman ibu, kita juga butuh ya Pak. Apalagi tinggal di Jakarta, apa-apa pakai duit. Betul? Mau kemana-mana harus bawa duit. Jalan-jalan, mampir ke pom bensin, mobil aus, isi bensin, isinya pakai.
Mau ke wisata, tempat wisata, begitu masuk beli tiket. Tiketnya sekarang banyak yang online atau beli di tempat. Beli tiketnya pakai, masuk area wisata, kebelet pengen kencing, masuk toilet pakai, berapa sekali kencing? 2.000, duitnya goceng, nggak ada kembaliannya, suruh kencing lagi. Duit memang bukan segalanya, tapi sial segalanya butuh duit. Betul? Catat, jadiin status. Laki butuh perempuan, perempuan juga butuh laki-laki. Bu, peristiwa Isra dan Mi'raj, berbagai macam kemahabesaran Allah diperlihatkan oleh Rasul. Ayatnya jelas, linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan kemahabesarannya. Rasul dipertemukan dengan para nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Rasul diperlihatkan surga dan neraka, hal-hal yang gaib. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra wal Mi'raj ditunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, bukan Pak, kalau kita ngajak ngobrol sendirian dia. Bu, ada peristiwa dalam Isra Mi'raj begini, Bu. Saat Rasul diperlihatkan surga neraka dengan berbagai macam kasus yang menyebabkan dia masuk neraka. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, Bu, yang lebih menyedihkan beliau, neraka itu banyak dihuni oleh kaum perempuan. Perempuan mayoritas, laki-laki minoritas. Tapi bukan perempuan-perempuan sini, Bu. Amin. Insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin aja dulu, emang baru calon. Tapi insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu semua masuk surga. Kalau ibu-ibu berada di surga, maka kecantikan ibu-ibu itu mengalahkan cantiknya bidadari-bidadari surga. Masya Allah. Bidadari yang kita tahu cantik, perfect, bodinya mantap, matanya lentik, alisnya bagai semut berbaris, bodinya gitar Spanyol, cantiknya bidadari, beningnya bidadari, masih kalah cantik, masih kalah bening sama wanita-wanita di dunia yang dulunya soleha. Amin nggak Pak Bu? Saya ngajar di Cut Mutia Menteng, pengajian ibu-ibu, lagi bahas bab surga neraka. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, emang bener ya kita bakal ketemu suami kita lagi di sana? Saya jawab, Bu, kalau ibunya solihah, suaminya soleh, nanti jodohnya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga. Dia bilang apa? Amin, doain ya Ustadz, mudah-mudahan saya soleha, suami saya soleh. Saya bilang amin. Ada ibu-ibu sebelahnya dengar, saya mah ogah Pak Ustadz, ketemu laki saya lagi di sono. Saya tanya, emang apa Bu? Apaan Ustadz, di dunia aja berantem mulu, masa ntar di sorga berantem lagi katanya. Kalau udah masuk sorga mah nikmat Pak. Satu kamar isinya 70 bidadari. Bayangin Pak,
70 bidadari, Ustadz 100. Tapi 70 bidadari itu kalah cantik semuanya sama istri kita, asalkan istri kita waktu di dunia soleha. Saya doain mudah-mudahan ibu-ibu soleha semuanya. Ibu-ibu mah luar biasa, ibu-ibu mah hebat udah, ya Bu ya. Kita mah kalah orang laki sama perempuan. Masya Allah, perempuan nih, dia sambil main handphone, sambil lihat anak bisa. Betul ya Bu? Dia main handphone, jagain anak bisa. Sambil ngulek bawang, ngulek cabai, sambil gendong anak bisa nggak Bu? Hebat perempuan. Luar biasa perempuan. Sambil nyuci, sambil ngegemblok anak, bisa nggak? Perempuan. Perempuan ditinggal kerja sama suaminya. Ada suaminya yang pelaut, pulangnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Rumah masih tetap rapi, anak-anak masih tetap keurus dengan baik. Betul Bu? Hebat mah perempuan Pak. Hebat perempuan. Perempuan kalau udah kondangan, tasnya gede-gede. Hebat perempuan. Bukan buat dia, yang dipikirin siapa? Anaknya. Ada pisang dimasukin tas, ada kue dibuntel, sampai semangka juga dimasukin di situ. Padahal semangka potongan. Hampir rumah dibuka, tasnya berair. Karena apa? Karena ingat anak di rumah. Sama Bu, kita juga laki-laki begitu. Saya kalau lagi ceramah di mana-mana, apalagi sampai ke daerah-daerah, dengar suara anak kecil nangis, saya ingat anak di rumah. Tuh, laki-laki juga sama Bu. Kalau lagi ceramah nih, dengar suara anak kecil, ingat anak di rumah. Tapi kalau lagi ceramah di mana-mana, lihat perempuan-perempuan cantik, lupa bini di rumah. Makanya laki-laki difasilitasi oleh Allah, dikasih kesempatan sampai 4. Betul Pak? Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Hei laki-laki, kau boleh menikahi wanita itu 2, 3 sampai 4. Tapi ingat, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau tidak sanggup berlaku adil, maka 1 untukmu cukup. Bu, kalau mau punya lebih dari 1, yang penting harus adil. Punya 2, umpamanya malam Senin istri pertama, betul? Malam Selasa istri kedua, Rabu istri pertama, Kamis istri kedua, Jumat istri pertama, Sabtu istri kedua, Minggu tidur di masjid. Kalau kita nggak mampu atau takut nggak bisa adil, maka cukup 1, ya Bu ya, ya Bu. Bu, kalau udah bicara surga mah udah bicara enak di surga. Surga mah fasilitas lengkap. Apapun yang kita mau instan, hari itu ada. Nggak kayak di dunia. Di dunia kudu pakai proses dulu. Namanya doang mie instan, tetap dibikin dulu pakai proses, betul? Tapi kalau di surga instan, langsung ada hari itu juga. Alhamdulillah, fasilitas lengkap, nikmat surga. Di surga yang nggak ada cuma 3. Catat baik-baik Bu. Di surga yang nggak ada cuma 3. Pertama, surga nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek. Maaf ya kek, maafin nek, emang begitu. Kan satu hari Rasulullah pernah ditanya sama seorang nenek, ya Rasul, saya sudah beramal, kira-kira amalan saya bisa menghantarkan saya mendapatkan tiket surga kah? Kata Rasulullah apa? Sorry nek, surga nggak ada nenek-nenek. Itu nenek-nenek langsung baper, tahu baper?
kebawa perasaan. Ya Allah, ya Rasul, tega banget, masa iya saya sudah beramal tapi nggak bisa masuk surga? Kata Rasulullah apa? Tenang nek, nenek tetap masuk surga, tapi begitu masuk surga nanti semua yang ada di tubuh berubah seketika, usianya jadi 30-an. Sebab kalau ngelihat nenek-nenek, kakek-kakek masuk surga kesian, apalagi makan kacang, itu sepeles bisa habis 2 minggu. Makanya semua surga penduduknya itu rata-rata 30-an, muda. Jadi pertama surga yang nggak ada nenek-nenek, kakek. Yang kedua surga nggak ada toilet. Bu, surga kagak ada toilet. Surga nggak ada toilet. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau di dunia kan kita makan, kita minum, kalau kekenyangan pasti kita ke toilet, ada yang kita buang, betul? Terus di surga bagaimana nanti? Kita makan, kita minum, masa iya nggak kita buang? Bu, tetap kita buang, tapi buangnya bukan melalui jalan yang itu. Buangnya kemana? Melalui apa? Buangnya melalui pori-pori kita. Berupa apa? Berupa keringat. Dan ingat, keringatnya wangi, harum. Sebab apa? Sebab keringat penduduk surga. Keringat penduduk keringat penduduk Kalau keringat penduduk surga wangi, harum. Keringat penduduk dunia rasain masing-masing. Lain sama Nabi kita, Bu. Nabi kita waktu di dunia saja keringatnya wangi, harum. Ibu-ibu suka baca qasidah tuh, puji-pujian terhadap Rasulullah. Assalamu alaik ya miskil watibi, assalamu alaik Taha ya tabibi, assalamu alaik ya miskil watibi, assalamu alaik Taha ya tabibi, assalamu alaik min rabbis sama, assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu zainal anbiya, assalamu azkal azkiya, assalamu zainal anbiya, assalamu alaik asqal azkiya, assalamu alaik ya miskil watibi. Bau keringat Nabi itu bau minyak misik, bau parfum. Zaman saat itu parfum belum ada, minyak wangi belum ada. Bu, buktinya mana? Kalau Rasul pulang dari mana-mana, ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum ya Humairah. Nabi manggil istrinya dengan panggilan Humairah. Apa Humairah, Bu? Wahai istriku yang punya pipi kemerah-merahan. Nabi enggak langsung manggil namanya, ya Aisyah, enggak, Ais, enggak, Sah, enggak. Yang dipanggil Humairah, wahai istriku yang punya pipi kemerah-merahan. Karena memang pada dasarnya wanita senang dipuji, Pak. Wanita suka disanjung, Pak. Jadi manggil nama istri kita tuh jangan langsung panggil nama. Sayang, Beb, Hani.
Rasul juga manggil begitu tuh. Ustadz, boleh nggak saya manggil istri saya Humairah? Boleh, tapi lihat juga bener apa enggak. Kalau istrinya, maaf, istrinya hitam, jangan manggil Humairah. Kan Aisyah itu kulitnya putih, kalau kesorot sinar rada kemerah-merahan, makanya dipanggil Humairah. Kalau istri kita di rumah hitam, kesorot sinar, rada abu-abu, panggil Hajarul Aswad. Bercanda bu, bercanda. Tetap panggil sayang. Rasulullah manggilnya begitu, ya Humairah, wahai istriku yang punya pipi kemerah-merahan. Rasul dipersilakan duduk, tiap kali tetesan keringat yang mengalir, Aisyah mengambil sapu tangan, dia basuh sama Aisyah. Kemudian setelah dielap sama Aisyah, dicium sama Aisyah. Karena apa? Karena keringatnya Nabi bau minyak wangi, bau minyak misik. Ya bu, 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 ibu mau jadi istri soleha nggak? Suka-suka lap keringat laki. Apalagi laki habis pulang dari mana-mana, habis kerja bakti, bersihin got. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk bang, minyak misik, minyak misik. Tiap tetesan keringat lap, habis dilap diapain? Cium. Lap, habis lap apain? Cium. Insya Allah bukan bau minyak misik, bau perengus. Luar biasanya tuh. Jadi penduduk surga tidak ada toilet, karena surga bukan tempat membuang najis. Bu, bu, itu hebatnya. Yang ketiga, surga itu tidak ada api, tidak ada, karena api tempatnya di mana? Di neraka. Maka maaf buat para perokok, maaf, termasuk saya. Nanti habis makan pakai sop, mulut rada asem, nyender di tiang sorga. Begitu nyender ngobrol sama temennya, mulut gua asem banget, sama gua juga. Akhirnya apa? Malaikat dengar dilemparin rokok, tuh rokok, tapi rokoknya doang pak, apinya kagak. Komplain sama malaikat, jangan rokoknya doang dong, apinya mana? Kata malaikat apa? Sorry bro, api kagak ada di sorga. Api adanya di mana? Neraka. Emang dasar perokok, udah enak-enak di sorga, pengen keluar sorga, numpang ke neraka, ngapain? Nyundut doang, balik lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi berbagai macam peristiwa Isra Mi'raj, satu aja bu. Kalau saya ceramah terlalu panjang, kagak ada yang bisa kita serap, percuma. Minimal satu saja hasil dari peristiwa Isra Mi'raj. Karena Rasul diperlihatkan surga neraka, penduduk neraka mayoritas perempuan. Bu, bukan laki-laki nggak ada, laki-laki tetap ada, tapi minoritas. Lebih banyaknya kaum perempuan. Perempuan yang seperti apa yang nanti banyak menghuni neraka? Perempuan-perempuan yang tidak pandai berterima kasih sama suaminya. Bu, ngapa pada diam? Oleh karena itu, saat ini dan selamanya, berapapun yang diberi oleh suami kita, terima, syukuri ya bu ya. Insya, kalau sebulan suami cuma bisa kasih ibu 50 juta, alhamdulillah. Kalau seminggu suami bisa nyetor cuma 20 juta, alhamdulillah. Kencang banget ya pak. Berapapun yang dikasih sama suami,
bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Dikasih suami, berapapun nafkah yang diberikan, terima, syukuri. Sebab nanti di yaumil kiamah, di neraka itu banyak mayoritas perempuan, karena perempuan-perempuan yang waktu di dunia tidak pernah bersyukur atas pemberian suaminya. Mudah-mudahan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini semakin meneguhkan keimanan kita, semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita besok di bulan suci Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikasih sehat afiat, panjang umur dalam taat, berkah hidup dunia akhirat, sesuai permintaan kita di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta Allah panjangkan umur kita, berkahi hidup kita, berkahi rumah tangga kita, berkahi rizki kita, berkahi segala langkah hidup kita di bulan Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yuk Bu, kita minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Ta'ala, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana, ighfir lana dzunubana. Baca semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana, dzunubana. Sekali lagi, Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya Habib sallallahu
Ibu bapak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Maka kesimpulannya sesuai dengan tema kita, melalui peringatan Isra wal Mi'raj, momen untuk refleksi diri, menjadi pribadi muslim yang lebih beriman, bertakwa dan bermanfaat untuk sesama. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkuat iman Islam kita. Allah jadikan diri kita bermanfaat untuk sesama. Sebab manusia terbaik, manusia terdebes, manusia terhebat, manusia yang bisa bermanfaat untuk sesama. Sesuai dengan hadis beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terhebat, manusia termulia, manusia yang bisa membawa manfaat untuk sesamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam sampai nanti kita harus kembali menghadap Allah. Allah takdirkan kita semua dalam husnul hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin, mohon ridha dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.